ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Bu, ingatlah bahwa musibah yang menimpa kita tidak seberapa dibandingkan dengan para nabi dan para rasul. Dan nikmat yang Allah berikan juga. Para nabi dan rasul dulu, Masya Allah, justru ujiannya lebih berat dibandingkan kita. Masya Allah. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW sering mendapatkan cobaan yang begitu berat. Beliau dicaci maki. Ibu pernah nggak dicaci maki yang kesana sini? Belum. Dicemooh, sama. Disiksa. Bayangkan para nabi itu disiksa, Masya Allah, luar biasa. Nah, disiksa oleh kaum musyrikin dengan berbagai cara. Nah, jemaah semuliakan, kalau kita mengingat musibah yang menimpa beliau, maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri, karena musibah yang kita rasakan tuh tidak seberapa dibandingkan musibah yang Nabi Muhammad SAW merasakan. Karena semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujian tersebut. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat juga ujiannya. Makanya Nabi SAW mengatakan begini, Bu. Dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, liya'zil muslimin fi musibaibihim fi masaibihim al-musibah. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Subhanallah. Bu, Nabi SAW mengatakan, liya'zil muslimin fi musibah fi masaibihim. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur seluruh kaum muslimin. Makanya Nabi SAW diberikan musibah itu luar biasa dengan berbagai ujian. Sakitnya Nabi SAW melebihi daripada kita. Kalau kita panasnya berapa derajat, Bu? 40 derajat. Nabi 2 kali lipat. Jadi berapa? Berlipat. Satu kelipatan berapa, Bu? Kemungkinan bisa 80. Kalau kita kan udah panasnya kayak apa, udah kejang kan? Tapi itulah Nabi SAW lebih besar. Makanya sengaja dikabarkan lewat riwayat bahwa ujian para Nabi itu justru jauh lebih besar ketimbang umatnya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, musibah yang menimpaku ini sebagai penghibur kaum muslimin yang lain. Nah, untuk apa? Untuk mengambil ibrah kejadian-kejadian masa lalu. Makanya perlu kita belajar sirah agar kita mengetahui bagaimana perjuangan para Nabi dulu. Bagaimana perjuangan para sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Ujian mereka lebih berat. Masya Allah. Ya. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawun alaihi musibatuh. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, mungkin dia berat menghadapi ujian yang dihadapi, Bu, maka ingatlah musibah yang menimpaku dulu. Nah, perhatikan, Nabi SAW menyampaikan, kalau Anda menghadapi musibah, maka ingat musibahku yang menimpa dulu. Nah, ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Kalau kita ingat musibah yang menimpa para nabi dulu, pasti kita akan merasa ringan musibah yang menimpa kita. Kalau virus sekarang nggak seberapa, Bu, ya. Yang lain-lain nggak seberapa dibandingkan masa lalu dulu. Makanya tepat Islam turun pada saat itu, Nabi SAW diutus di saat memang tempat yang memang seperti itu, kan di tanah Arab kan tandus, Bu. Masya Allah. Maka Allah uji lebih dibandingkan dengan kita. Kita enak. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya kita heran. Seseorang yang tinggal di tempat yang hijau seperti ini takut dengan kelaparan. Perhatikan di tanah Arab dulu, siapa yang mencari air dulu ketika anaknya lapar, Bu, haus? Siapa, Bu? Siti Hajar, Bu, ya. Perhatikan, Masya Allah,
Siti Hajar ketika anaknya menangis, air susunya habis, air pun nggak ada yang diminum, makanan nggak ada sama sekali. Apa yang dilakukan oleh beliau? Padahal kan di tempat yang tandus, nggak ada pohon, nggak ada rumput, nggak ada pisang kan gitu. Nah, beliau tetap berusaha, puter. Berapa kali putaran, Bu? 7 kali. Padahal udah tahu di situ nggak ada, muter lagi. Padahal nggak ada, muter lagi. Sampai berapa kali? 7 kali. Nah, setelah ada usaha, baru Allah kasih. Nah, berarti asbabnya rizki itu kalau ada usaha. Seolah-olah nggak mungkin terjadi. Seolah nggak mungkin, tapi Allah mungkinkan. Ini pelajaran buat saya. Ini saya ingat-ingat ada seorang ustadz dulu menyampaikan sirah seperti ini. Saya nggak pernah lepas dari pikiran saya. Bahwa dia mengkisahkan kisah Siti Hajar ketika mencari nafkah, mencari air, mencari makanan, muter. Sudah tahu nggak itu? Kalau kita kira-kira kalau sudah 4 kali muter, masih muter nggak, Bu? Enggak kan? Udah sampai 7 kali baru Allah ngasih. Berarti untuk mendapatkan rezeki itu harus ada sebab. Enggak mungkin doa, duduk di rumah langsung datang, enggak mungkin. Berarti harus ada sebab. Mau jadi apa saja, mau tukang ojek kah, mau jual apakah? Nah, Allah ngasih sesuai dengan usaha kita kan gitu. Nah, Siti Hajar saja begitu yakinnya kepada Allah, begitu kuat iman kepada Allah, pasti akan dikasih nanti. Nah, setelah usaha dikasih oleh Allah. Rizki apa? Air tadi kan, air Zam-Zam. Nah, sekarang dibandingkan di kita sekarang. Bu, kita lihat sekarang. Walau andai kan kita lapar, benar lapar, masih ada rumput, masih ada yang hijau. Dulu mau makan apa? Pasti nggak mungkin. Kalau ada pisang mungkin masih bisa, kalau pak pisang masih bisa, kan gitu. Andaikan dibandingkan kita sekarang, justru di sekitar kita, masya Allah jauh lebih subur. Bahwa Indonesia ini termasuk surga dunia. Indonesia ini termasuk surga dunia, indah, pepohonan, masya Allah luar biasa. Andaikan terpaksa, mungkin bisa makan hijau-hijauan kan gitu. Kalau dulu masya Allah luar biasa. Berarti begitu kuatnya iman seseorang dulu. Makanya pantas Islam itu turun pada saat itu benar-benar bisa sebagai ujian buat mereka dan sebagai pelajaran buat kita sekarang. Berarti tidak ada lagi orang yang ketakutan lapar. Nah, tidak ada lagi orang yang ketakutan karena nggak makan. Kalau ada seperti itu berarti dia nggak melihat sirah seperti ini. Ya, cuma sekali muliakan. Nah, kemudian selanjutnya keempat, kiat-kiat kita agar tegar menghadapi ujian dan cobaan. Ketahuilah bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Ini salah satu ungkapan dikatakan oleh para ulama bahwa semakin kuat iman seseorang itu, maka akan semakin besar pula ujiannya. Kita lihat dari Mus'ab bin Sa'id, salah seorang tabi'in, dari ayah dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayun nas asyaddul bala." Ya Rasulullah, ayuhan nas asyaddu balaan. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata Nabi sallallahu begini, Bu. Al-anbiya thummal amthal. Fal amthalu fayubtalal rajul ala hasabin dinihi. Fa in kana dinuhu salban ashad istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah. Perhatikan Nabi sallallahu mengatakan, al-anbiya'u, di antara orang yang paling besar ujiannya, yang paling
besar mendapatkan bala, bencana, ujian, itu adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal. Kemudian yang semisalnya. Berarti semisal nabi siapa? Siapa, Pak? Pertama para nabi. Berarti yang mengikuti nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, kita sebagai Nabi Muhammad, pertama Nabi Muhammad yang paling berat. Orang yang paling besar ujiannya yang selevel dengan Nabi, masuk imannya siapa? Para sahabat. Selevel sahabat siapa? Tabi'in, seterusnya. Nah, dan juga orang yang besar ujiannya adalah orang yang mengikuti jejak Nabi. Gitu. Orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti diuji oleh Allah SWT. Maka kalau ada yang merasa diri punya iman, kalau enggak diuji berarti perlu dipertanyakan. Kalau ada orang yang mengerti sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam bersyariat, kalau enggak diuji berarti perlu dipertanyakan orang ini. Karena setiap orang itu pasti diuji oleh Allah SWT. Makanya jangan merasa iman yang kita lakukan sekarang, amalan yang kita lakukan sekarang seolah-olah udah sempurna Islam kita sebelum kita diuji oleh Allah SWT. Karena banyak orang yang sudah mengenal sunnah, sudah mengenal Islam, tapi terkadang banyak yang murtad. Ada yang tadi, ini kisah nyata yang terjadi, ada seseorang ibu-ibu yang pakai cadar, suaminya Masya Allah ikuti sunnah, sama-sama. Nah, sama-sama menjalankan syariat, merasakan keindahan dalam rumah tangga itu. Tapi berjalan waktu diuji oleh Allah ekonomi. Akhirnya suaminya kerja di tempat bis itu mana? Stasiun. Bukan stasiun ya, terminal. Ya. Ibu tahu kan kehidupan di terminal seperti apa? Masya Allah, hiruk pikuknya luar biasa. Nah, suami ini alhamdulillah tadi sholat berjamaah. Karena pergaulannya banyak, tadi kan faktor ekonomi kan, diuji oleh Allah ekonomi. Terus setelah diuji ekonomi apa, Bu? Nah, sudah mulai transaksinya sudah mulai banyak, akhirnya sudah mulai meninggalkan berjamaah. Setelah meninggalkan berjamaah, akhirnya sholatnya sendiri. Akhirnya sholat sendiri, lama-kelamaan sudah mulai sekali-sekali meninggalkan sholat. Pulang ke rumah, tadinya istrinya cadar. Ngapain pakai cadar? Padahal dia menyuruh dulu. Udah dibuka. Setelah buka pakai jilbab yang agak lebar, ngapain pakai jilbab lebar, tinggi lagi. Nah, setelah tinggi ngapain pakai jilbab, ribet, udah nggak pakai jilbab. Ini sekarang istrinya pakai you can see. Yang tadi, jadi sekarang jadi bupati dia. Bupati sama Sekwilda. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi maksudnya. Sekwilda, sekitar bidaya. Kelihatan tadi, Masya Allah. Tadinya pakai cadar. Jadi uji oleh Allah. Nah, jemaah semuliakan, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujian dari Allah SWT. Ini keyakinan kita berdasarkan dalilnya. Nah, ini jemaah semuliakan, agar kita terhibur ketika saya imannya kuat, nah ini siap-siap akan diuji. Nah, makanya jangan sampai kalau saya mengikuti sunnah, seolah berarti bahagia selalu. Iya, memang bahagia, ikuti sunnah pasti bahagia. Cuma suatu waktu akan diuji oleh Allah. Benar enggak kita mengikuti sunnah yang benar? Kan gitu. Pasti nanti ibu dicemooh oleh tetangga. Pasti nanti pertama kali yang ngata-ngatain kita keluarga sendiri. Coba aja, Bu. Pasti nanti dikata-katain. Nah, makanya ibu jangan pernah luntur dengan akidah yang kita pahami, manhaj yang kita pahami, jangan pernah mundur. Sekalipun maut yang menjemput kita, kita tetap istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.